Nah, jadi menurut Margono tahun 2004, hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis ya, yang berarti suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Nah, pada bagian lain guys, Margono juga mengungkapkan pengertian lainnya tentang hipotesis. Ia menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Nah, secara teknik, hipotesis itu merupakan pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data-data yang diperoleh dari sampel penelitian. Itu secara teknik. Nah, kalau secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan dari keadaan parameter atau tolok ukur yang akan diuji melalui statistik sampel. Nah, jadi guys, di dalam hipotesis itu terkandung suatu ramalan atau suatu prediksi ya atau suatu dugaan-dugaan. Nah, di mana ketepatan dari prediksi itu tentunya bergantung kepada penguasaan kita sebagai peneliti atas ketepatan landasan teori atau kesimpulan yang telah kita lakukan pada sumber-sumber acuan ketika melakukan telaah pustaka, ketika melakukan studi pendahuluan, ketika melakukan landasan teoritis. Makanya sebelum kamu menentukan hipotesis itu, kamu harus mencari sumber-sumber yang relevan. Bisa kamu ambil dari jurnal, dari artikel, dari skripsi, tesis, disertasi, atau sumber-sumber yang relevan yang tentunya bisa mensupport penelitian kamu. Ya, jadi kamu harus melakukan studi pendahuluan dulu, itu yang paling penting ya, studi exploratory. Nah, kemudian guys, ada juga pendapat dari Sinazir tahun 2005. Ia menyatakan bahwa hipotesis itu tidak lain dari jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Jadi bisa kita uji validitasnya, reliabilitasnya, keabsahannya, dan sebagainya. Nah, menurut dia, hipotesis itu menyatakan hubungan atau korelasi apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari. Nah, di mana guys? Hipotesis itu adalah pernyataan yang diterima secara sementara, ya, secara temporari sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya. Ya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam melakukan verifikasi. Nah, itulah sebabnya hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang bersifat kompleks tadi. Nah, jadi perlu kamu ketahui bahwa hipotesis itu masih sementara, guys. Masih bersifat sementara. Nah, ini bisa saja diterima atau ditolak. Ya, tergantung bagaimana kamu melakukan penelitiannya. Kalau kamu memang sudah melakukan beberapa verifikasi data misalnya, kemudian kamu sudah mengetahui apa saja hambatan-hambatan ketika melakukan penelitian. Kemudian kamu sudah mengetahui bagaimana melakukan prosedur kerjanya. Nah, kalau semua sudah benar metodenya, otomatis hipotesisnya akan diterima. Ya, hipotesis is accepted. Tetapi kalau sudah salah dari awal menentukan metode penelitiannya, kemudian kamu sudah salah melakukan prosedurnya, atau ada beberapa bahan atau alat yang nggak tersedia di lapangan, berarti nanti bisa saja hipotesisnya ditolak. Jadi tergantung bagaimana cara kamu melakukan penelitiannya dengan baik dan benar. Oke, nah jadi itu adalah pengertian dari hipotesis. Nah, kemudian apa saja sih kegunaan atau manfaat dari melakukan hipotesis itu? Nah, dalam kegiatan penelitian guys, hipotesis itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, pentingnya hipotesis itu diungkapkan oleh seorang peneliti yang bernama Furkan tahun 2004, setidaknya ada dua alasan yang mengharuskan kita dalam menyusun sebuah hipotesis. Nah, yang pertama adalah hipotesis itu memiliki dasar kuat untuk menunjukkan bahwa peneliti telah memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian di bidang itu. Nah, jadi kamu sudah memiliki pengetahuan yang cukup, ya kamu sudah memiliki berbagai macam sumber yang bisa kamu kumpulkan untuk melegitimasi atau memverifikasi hipotesis tersebut.
Oke. Nah, yang kedua adalah hipotesis itu memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Nah, di mana hipotesis itu dapat menunjukkan kepada kita sebagai peneliti apa saja prosedur yang harus kita ikuti, apa saja tipe-tipe data yang harus kita kumpulkan. Jadi semuanya harus jelas, guys. Nah, dengan demikian kita dapat mencegah waktu serta beberapa aspek penting yang sia-sia. Jadi kalau ada sesuatu hal yang membuat kita terhambat itu bisa kita minimalisir. Ya kita bisa menghemat waktu kita, tenaga kita, biaya kita agar nanti nggak terjadi yang namanya kesalahan dalam melakukan penelitian seperti itu ya. Nah kita bisa meminimalisir waktu yang terbuang. Nah perlu kita tekankan bahwa hal ini berlaku bagi semua jenis studi penelitian, tidak hanya yang bersifat eksperimen saja. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak juga sudah menyampaikan tentang jenis-jenis penelitian. Biasanya kalau di sekolah kita basicnya adalah IPA guys, science. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kamu juga bisa melakukan atau bisa mengeksplor beberapa tipe penelitian. Misalnya penelitian deskriptif, bisa kuantitatif, bisa kualitatif, kemudian penelitian apalagi historis, expose facto, R&D atau research and development, atau juga bisa eksperimen, bisa kuasi eksperimen atau true eksperimen. Nah, tergantung dari passion kamu sebagai peneliti. Basic kamu apa? Kalau kamu suka penelitian sosial, nah kamu bisa merambah ke penelitian historis misalnya, atau expose facto, atau studi kasus, grounded story. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali tipe-tipe penelitian yang bisa kamu lakukan ya sesuai dengan minat dan bakat kamu. Oke. Nah, jadi guys, dalam penelitian, hipotesis itu merupakan hal yang sangat berguna. Nah, menurut si Furkanta di tahun 2004, ia mengungkapkan ada beberapa kegunaan dari hipotesis penelitian. Nah, yang pertama, hipotesis itu memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan kita dalam memperluas pengetahuan dalam suatu bidang. Nah, untuk dapat sampai pada pengetahuan yang dapat dipercaya mengenai masalah pendidikan misalnya, orang harus melangkah lebih jauh daripada sekedar mengumpulkan fakta-fakta yang berserakan untuk mencari apakah ada kesimpulan atau apakah ada hubungan di antara fakta-fakta tersebut. Nah, antara hubungan dan kesimpulan ini akan memberikan kita sebuah gambaran, ya, sebuah pola betapa pentingnya kita memahami suatu persoalan. Nah, pola semacam ini guys tidak mungkin menjadi jelas selama pengumpulan data itu dilakukan tanpa arah. Nah, makanya kita harus melakukan sesuatu itu ada arahnya, ada prosedurnya, jelas. Kita persiapkan semuanya. Jangan langsung tiba-tiba kamu mengajukan judul tanpa ada dasar, tanpa ada pijakan, kemudian kamu sampaikan kepada pembimbingnya, Pak, Bu, saya ingin mengajukan judul ini. Kemudian ditanya sama pembimbingnya, mana dasarnya? Kamu nggak bisa jawab. Nah, berarti nanti judulnya bisa ditolak atau bisa di-reject sama pembimbing tersebut. Nah, jadi udah pernah saya sampaikan berulang-ulang kali bahwa ketika ingin mengajukan sebuah penelitian atau mini riset, kamu harus melakukan studi pendahuluan dulu, kamu kumpulkan berbagai macam referensi, kamu buat rumusannya, tujuannya, sampai hipotesisnya. Artinya kamu sudah membuat draft. Ya, draft itu adalah konsep awal ketika melakukan proposal. Jadi sebelum kamu menyusun proposal, guys, bab 1, 2, 3 itu kamu harus membuat draft dulu, itu yang paling penting. Ya, kamu tunjukkan judulnya, kemudian kamu tunjukkan juga referensinya, jurnal-jurnalnya harus ada banyak ya. Jadi harus ada campuran dari jurnal berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu penting, yang relevan tentunya. Baru kamu buat draftnya, latar belakangnya apa, tujuannya apa, ya, kemudian pakai metode apa ini, apa saja sumber-sumber relevansinya dan sebagainya. Nanti kalau udah bagus, baru bisa di ACC sama pembimbingnya. Dan juga nanti Bapak sebagai Kadif juga akan memverifikasi apakah sudah sesuai dengan yang di review oleh pembimbingnya.
Jadi harus ada arah penelitiannya, harus ada direction-nya, guys. Oke. Nah, kemudian hipotesis itu dapat memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Nah, pertanyaan nggak dapat diuji langsung. Nah, penelitian itu memang dimulai dengan suatu pertanyaan, tetapi hanya hubungan antara variabel-variabel sajalah yang dapat diuji. Misalnya nih guys ya, orang tidak akan menguji pertanyaan, apakah komentar guru terhadap tugas-tugas murid di psikologi menyebabkan peningkatan hasil belajar nyata. Nah, akan tetapi orang dapat menguji hipotesis itu yang tersirat dalam pertanyaan, komentar guru terhadap hasil tugas murid menyebabkan meningkatnya hasil belajar siswa secara signifikan, secara nyata di psikologi. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya pertanyaan itu nggak dapat diuji secara langsung. Nah, tetapi hanya ada hubungan antara beberapa variabel yang dapat diuji tadi, antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan sebaliknya. Oke. Nah, selanjutnya adalah hipotesis itu memberikan arah kepada penelitian yang Bapak bilang tadi, guys. Nah, hipotesis ini merupakan tujuan khusus, tujuan spesifik. Dengan demikian, hipotesis itu juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan guna menguji pernyataan tersebut. Nah, secara singkat, hipotesis itu menunjukkan kepada peneliti, kepada kita sebagai peneliti, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Fakta-fakta yang harus dipilih dan diamati adalah fakta yang ada hubungannya dengan pertanyaan tertentu. Nah, maka kita membutuhkan hipotesis untuk bisa menentukan relevansi atau hubungan dari fakta-fakta tersebut, guys. Nah, artinya hipotesis itu dapat memberikan dasar atau pijakan bagi kita untuk memilih sampel serta prosedur penelitian yang harus kita gunakan. Kita menggunakan sampel yang mana, pakai teknik sampling yang seperti apa, bagaimana prosedur penelitiannya, dan sebagainya. Nah, jadi guys, hipotesis itu juga dapat menunjukkan beberapa analisis statistik yang diperlukan. Nah, agar ruang lingkup atau skop tersebut tetap terbatas, bisa kita batasi agar tidak melebar kemana-mana, ya, agar bisa fokus ke permasalahan yang akan kita teliti. Nah, jadi sebetulnya hipotesis itu sangat banyak manfaatnya. Ya, bisa membatasi apa prosedurnya, bisa membatasi apa sampelnya, apa metode penelitiannya, sampai pada akhirnya kita menggunakan analisis statistik yang seperti apa. Apakah ANAVA 1 jalur, ANAVA 2 jalur, UJT, regresi linier, ya, ANOVA, ANCOVA, dan sebagainya. Nanti kamu di S1 juga bakal diajari sama dosen apa saja tipe-tipe dalam pengujian statistik. Kalau di SMA ini, kamu hanya melakukan statistik yang sederhana. Paling maksimal itu adalah UJT, ya, UJT atau student test. Tetapi kalau untuk S1 itu jauh lebih kompleks. Nanti kamu bisa langsung berdiskusi dengan brother sama sister kamu yang sekarang kuliah kan. Nah, mereka itu pakai uji apa untuk mengolah datanya. Nah, kamu bisa sharing kepada mereka ya. Nah, selanjutnya, hipotesis itu memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan dalam melakukan penyelidikan, guys. Nah, hipotesis itu akan sangat memudahkan kita sebagai peneliti apabila mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan, yang sesuai dengan hipotesis tersebut. Artinya, peneliti itu dapat menyusun bagian laporan penelitian seputar jawaban-jawaban terhadap hipotesis awal, hipotesis semula, sehingga membuat penyajian itu lebih berarti dan mudah dibaca, mudah dipahami oleh pembaca. Nah, artinya, ya, setelah kamu menyusun laporan penelitian lengkap, kemudian kamu publish, kamu terbitkan ke jurnal, pasti akan dibaca sama semua orang, pasti akan dibaca oleh saya misalnya. Nah, ketika saya ingin membuat sebuah penelitian, saya tertarik untuk mereview jurnal ini. Saya bacakan, saya review. Oh, mudah dipahami ya.
sangat mudah untuk kita ikuti. Otomatis kamu sebagai peneliti yang memiliki jurnal, memiliki kepuasan tersendiri. Kamu sudah bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya melalui tulisan kamu, melalui artikel kamu, melalui jurnal-jurnal kamu. Nah, sebetulnya guys, alasan kita membuat jurnal itu adalah agar bisa mentransfer ilmu kita, mentransfer semua tulisan kita ke khalayak umum, ke orang lain agar bisa dibaca kan. Nah, tetapi apabila kamu membuat sebuah penelitian, kemudian orang nggak mengerti, nggak paham apa yang kamu tulis, berarti kamu di situ sudah gagal dalam mentransfer atau mengirimkan informasi yang kamu miliki ke orang lain. Nah, tentunya sebelum kamu publish, sebelum kamu submit artikel ke jurnal, sebelum direview atau diulas oleh editor dan reviewer, tentunya kamu harus memiliki konsep awal dalam membuat sebuah tulisan agar bisa dibaca oleh orang lain. Mereka paham apa tujuan yang kamu buat, apa rumusannya, kamu jelas memberikan apa saja metode penelitiannya dari lokasi, waktu, sampel, populasi, instrumen, analisis data, kesimpulan, pembahasan, dan sebagainya. Itu sudah jelas. Ya bisa dibaca atau dipahami oleh orang lain. Nah, jadi kegunaannya adalah menentukan arah penelitian, mengidentifikasi variabel yang digunakan, pakai variabel apa? Apakah variabel bebas, terikat, moderator, variabel rancu atau yang lain. Kemudian bisa menentukan desainnya apa? Apakah menggunakan desain analisis deskriptif, eksperimental murni atau eksperimen semu dan sebagainya. Ya, tergantung dari jenis penelitiannya serta petunjuk jenis analisis statistik yang digunakan, apakah one way atau two way, satu arah atau dua arah. Sebelum Bapak lanjut, apakah ada pertanyaan tentang pengertian dan kegunaannya? Tidak, Sir, sudah paham. Paham, Sir. Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri atau karakteristik dari hipotesis ya. Nah, yang pertama, setelah hipotesis dirumuskan, maka sebelum pengujian yang sebenarnya dilakukan, hipotesis itu harus dinilai. Hipotesis harus diuji terlebih dahulu. Nah, untuk menilai kelayakan dari sebuah hipotesis, maka ada beberapa kriteria atau ciri-ciri khusus dalam menentukan hipotesis yang baik sebagai acuan penilaian. Nah, kriteria atau ciri-ciri hipotesis yang baik itu menurut Furkan tahun 2004 yaitu hipotesis harus memiliki daya penjelas. Hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara beberapa variabel, antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian hipotesis harus dapat diuji, harus dapat dites. Apalagi guys, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada dan hipotesis harus dinyatakan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, seringkas mungkin, semudah mungkin agar bisa dibaca atau dipahami oleh peneliti yang lain. Ya, nah pendapat tersebut dikuatkan oleh si Nazir. Nah, menurut Nazir tahun 2005 hipotesis yang baik memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu hipotesis harus menyatakan hubungan atau korelasi. Nah, artinya guys, hipotesis harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan antar variabel, antara satu variabel terhadap variabel yang lain, antara variabel bebas terhadap variabel terikat, atau antara variabel yang lainnya, seperti itu ya. Jadi harus ada korelasi atau hubungan antar variabel. Nah, ini berarti bahwa hipotesis mengandung dua atau lebih variabel yang dapat diukur ataupun secara potensial dapat diukur. Nah, hipotesis itu menspesifikasikan atau menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berhubungan. Nah, hipotesis yang tidak memiliki ciri di atas sama sekali bukan hipotesis dalam pengertian metode ilmiah. Jadi jelas hipotesis harus menyatakan hubungan atau korelasi antar beberapa variabel. Nah, yang kedua, hipotesis itu harus sesuai dengan fakta. Artinya guys,
hipotesis harus cocok dengan fakta yang ada di lapangan. Artinya, hipotesis itu harus terang, harus jelas. Kandungan konsep dan variabel harus jelas. Hipotesis itu harus dapat dipahami dan tidak mengandung hal-hal yang metafisik, hal-hal gaib, nggak boleh. Jadi harus jelas wujudnya, posisinya, kedudukannya, harus ada di lapangan. Seperti itu ya guys. Nah, sesuai dengan fakta, bukan berarti hipotesis itu baru diterima jika hubungan yang dinyatakan harus cocok dengan fakta. Jelas, harus sesuai, harus cocok dengan fakta yang ada ya. Kemudian, hipotesis itu harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Jelas ya. Nah, jadi hipotesis harus tumbuh dari dan ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan. Jika tidak, maka hipotesis itu bukan lagi prediksi, tetapi merupakan suatu pertanyaan yang tidak berfungsi sama sekali. Ya, jadi harus berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan bidang keahlian yang kamu miliki. Oke. Selanjutnya, hipotesis harus dapat diuji. Ya. Nah, hipotesis harus dapat diuji baik dengan nalar dan kekuatan memberi alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistik. Nah, alasan yang diberikan biasanya bersifat deduktif dari umum ke khusus. Nah, sehubungan dengan ini, maka supaya dapat diuji, hipotesis harus spesifik. Hipotesis itu harus kamu jelaskan secara khusus, harus fokus. Ya, harus spesifik. Nah, pernyataan hubungan antar variabel yang terlalu umum biasanya akan memperoleh banyak kesulitan dalam melakukan pengujian. Nah, kalau kamu bisa menentukan hipotesis sespesifik mungkin, otomatis ketika kamu ingin mengolah datanya menggunakan uji statistik itu jauh lebih mudah. Misalnya, kalau judul riset saya adalah perbandingan hasil belajar siswa Einstein dan Mendel, itu saya menggunakan uji apa? Perbandingan, menggunakan uji T, sudah jelas. Jadi, dari judulnya aja, perbandingan atau comparison, kita bisa langsung menentukan, oh berarti Pak Jemi menggunakan uji statistik, yaitu uji T. Kenapa? Perbandingan, jelas dia lebih spesifik. Atau misalnya, judul riset saya adalah pengaruh pemberian pupuk organik terhadap perkecambahan tanaman tomat misalnya. Saya menggunakan uji apa? Kalau pengaruh, bisa menggunakan regresi linear, bisa menggunakan ANAVA satu jalur. Tetapi kalau ada interaksi, bisa menggunakan ANAVA 2 jalur. Pakai uji post hoc, uji lanjut, bisa pakai TUKI, bisa pakai DMRT, bisa pakai uji Chef, dan sebagainya. Jadi kalau kamu bisa menentukan hipotesis sekhusus mungkin, sespesifik mungkin, dalam pengujiannya jauh lebih mudah. Oke? Nah, selanjutnya hipotesis harus sederhana. Jelas ya? Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman dalam pengertian, untuk meminimalisir yang namanya misinformation atau miscommunication atau misunderstanding ya. Nah, semakin spesifik atau khas sebuah hipotesis dirumuskan, maka semakin kecil pula kemungkinan terdapat salah pengertian dan semakin kecil pula kemungkinan memasukkan hal-hal yang tidak relevan ke dalam sebuah hipotesis. Jadi kamu buat sesederhana mungkin, as simple as that, as simple as possible. Oke. Nah, dan terakhir adalah hipotesis harus bisa menerangkan sebuah fakta. Nah, hipotesis juga harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat menerangkan hubungan fakta-fakta yang ada dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian yang dapat dikuasai. Artinya guys, hipotesis itu harus dirumuskan sesuai dengan kemampuan teknologi serta keterampilan dalam menguji dari si peneliti tersebut. Jadi setelah kamu mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kamu cari solusinya, kemudian ada di situ hasilnya, baru kamu buktikan melalui
pengujian statistik ya untuk menentukan apakah memang hipotesisnya diterima atau ditolak. Seperti itu. Sedangkan fakta-fakta yang ada di lapangan nggak boleh dimanipulasi, guys. Data itu harus sesuai. Kalau memang tidak ada pengaruh, dibuat tidak ada pengaruh. Kalau nggak ada hubungan antara beberapa variabel, dibuat seperti itu. Jadi harus sesuai. Nggak boleh kamu tukang-tukangin datanya, nggak boleh kamu manipulasi atau kamu tipu-tipu. Nanti akan ketahuan sama dosen misalnya. Kalau saya udah paham mana data yang dimanipulasi, mana yang tidak. Kenapa? Karena saya bisa menguji statistik menggunakan SPSS, bisa menggunakan Minitab dan software-software lainnya. Nah, tetapi ada beberapa dosen atau guru yang mungkin ya udahlah, yang penting dia sudah ada datanya. Tetapi kalau bagi saya itu nggak boleh. Itu namanya mencurangi data, memanipulasi data. Kalau dalam dunia akademik itu sudah dikenakan sanksi. Bagi mahasiswa S1 yang ketahuan melakukan manipulasi data atau plagiarisme akan digugurkan gelar kesarjanaannya. Seperti itu. Kalau di CTF nanti bisa nggak lulus. Kenapa? Karena riset itu adalah program unggulan di sekolah kita. Jadi semuanya, semua siswa kelas 10, 11, 12 harus memiliki riset yang baik, harus melakukan tindakan yang terpuji dalam membuat suatu penelitian yang sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan pembimbingannya. Jadi kalau sudah salah bimbingan, otomatis kamu membuat laporan riset pun juga salah atau keliru. Oke, jadi ingat, harus sesuai dengan fakta yang ada. Ini untuk kelas 11 ya, yang bergabung di Zoom ini. Bagi kelas 11 yang sekarang sedang sempro, ya kamu juga harus bisa mengetahui bagaimana cara melakukan prosedur yang benar. Atau kelas 12 yang sekarang di semester ini sedang melakukan penelitian lapangan, kalau sudah ada hasilnya, itu harus kamu sajikan seapa adanya, sebaik mungkin, nggak boleh ditukang-tukangi ya. Oke, nah di sini ada hubungan hipotesis dengan komponen proposal penelitian yang lain. Nah ini Bapak ambil contoh dari beberapa sumber ya guys. Nah di sini ada permasalahan atau ada problem yaitu perilaku safety driving yang buruk. Jadi perilaku berkendaraan yang buruk. Nah di sini kita mengetahui apa penyebabnya ya, kita duga dulu. Kita buat asumsi-asumsi apa penyebabnya. Nah ternyata mengapa seseorang bisa memiliki safety driving yang buruk, yaitu kepribadian agresif dan egois, kebiasaan menyepelekan kecelakaan, kebiasaan tidak memeriksa kondisi mobil, belum menikah atau single, pengalaman mengemudi, beban kerja yang tinggi, dan kondisi jalan yang curam. Nah, jadi untuk mengetahui perilaku safety driving yang buruk, kamu harus membuat dulu asumsi-asumsi. Kenapa sih? Apa penyebab sehingga orang-orang itu bisa memiliki perilaku atau tingkah laku berkendaraan yang buruk. Inilah dia. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman atau pengamatan. Makanya sebelum kamu buat asumsi ini, kamu harus observasi dulu. Jelas sekali, kamu harus observasi dulu, mengamati yang ada di sekitar kamu. Kenapa itu orang-orang kalau berkendara itu sangat jelek sekali ya. Kalau ada lampu merah langsung diterobos, ya kan? Sangat agresif, sangat egois, tidak menghargai pengendara yang lain. Kemudian mengemudi ugal-ugalan dan sebagainya. Kamu amati berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Nah, kalau pengalaman ini ya kamu sendiri sebagai orang bisa gini, kamu bisa bawa mobil atau bawa sepeda motor. Nah, kamu sendiri yang menilai kamu bagaimana aku berkendara. Baru kamu nanti kamu uraikan dalam bentuk ini beberapa asumsi penyebab seperti itu. Atau juga bisa kamu tanya ke orang lain, kamu interview lah orang-orang yang bisa berkendara. Kalau menurut kakak atau menurut abang bagaimana ya perilaku safety driving yang buruk oleh pengendara ya, kamu catat, nah baru kamu uraikan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini baru kamu cari landasan teorinya dan kerangka teorinya. Nah, apakah sesuai dengan yang kamu asumsikan tadi? Nah, setelah itu baru kamu buat pertanyaannya atau membuat rumusan masalahnya. Apakah ada hubungan antara safety driving dengan kepribadian supir, status pernikahan, dan beban kerja? Nah, setelah kamu buat rumusannya, baru kamu buat kerangka konseptualnya. Nah,
Setelah dibuat kerangka konseptualnya dalam bentuk flowchart atau diagram alir, baru kamu buat definisi operasionalnya terhadap variabel penelitiannya. Nah, di sini variabelnya adalah kepribadian supir, status pernikahan, beban kerja. Ini adalah variabel terikat. Kalau bebasnya adalah safety driving. Jadi apakah ada hubungan antara variabel safety driving terhadap kepribadian supir, status pernikahan atau beban kerja? Nah, setelah kamu buat definisi operasionalnya, ya, baru kamu uji hipotesisnya dari ketiga hipotesis ini, hubungannya atau korelasi. Nah, ini namanya adalah penelitian korelasional. Kalau ada kata-kata hubungan, udah jelas ini adalah korelasional. Nah, setelah kamu menguji hipotesis ini, baru kamu tentukan alfa dan beta serta ukuran sampelnya seperti itu. Nah, lebih gampang kan? Kalau dibuat seperti ini, jelas dia. Kamu pun sebagai pembaca langsung enak. Oh, paham ya, di sini jelas dugaannya apa, kemudian di sini pakai landasan teori yang mana. Ini kamu lihat dari sumber-sumber relevan, dari jurnal, artikel, dan sebagainya. Ya kan? Baru kamu buat di situ rumusannya, kerangka konseptualnya, definisi operasionalnya, hipotesisnya. Ini lebih gampang ya guys, lebih gampang dibuat dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk flow chart. Nah, jadi terakhir adalah kita membahas tentang jenis-jenis hipotesis, guys. Nah, kamu harus tahu ini sebetulnya materi anak S1 ini. Tapi SMA harus lebih unggul lagi ya. Kamu harus lebih paham lagi tentang hipotesis penelitian. Nah, jadi di sini ada beberapa macam atau jenis dari hipotesis, guys. Yang pertama adalah hipotesis. Uji hipotesis dua sisi atau two tail, dua ekor. Ya, kita bahas ini. Nah, uji hipotesis dua sisi ditulis dengan pernyataan H0 itu adalah mu sama dengan X dan HA sama dengan mu tidak sama dengan X. H0 adalah hipotesis 0, hipotesis nihil, sedangkan HA adalah hipotesis alternatif. H0 ini bersifat kata negatif, ada kata tidak. Misalnya, tidak terdapat hubungan, tidak terdapat pengaruh, tidak terdapat perbandingan, itu adalah H0. Tetapi kalau HA itu positif. Jadi kata tidaknya kamu hapus. Kalau H0 tidak terdapat, kalau HA terdapat. Kalau H0 tidak ada, kalau HA ada. Paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke. Sehingga H0 tidak sama dengan HA atau terdapat nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari batas kritis atau critical limitation. Nah, dari gambar ini guys, terdapat dua daerah penolakan hipotesis 0 dan secara statistik disebut dengan pengujian dua arah atau dua pihak atau two tail. Nah, di sini ada dua arah guys. Jadi di sini adalah daerah kritisnya. Ya, seperti ini, sisi kanan, sisi kiri, ini adalah daerah kritis. Kemudian ini adalah batasnya, dan sebelah sini adalah daerah penerimaannya. Seperti itu. Nah, jadi pada gambar ini terdapat daerah penerimaan, yaitu area nilai dari statistik yang menggagalkan untuk menolak hipotesis 0. Nah, sementara daerah kritis disebut juga dengan daerah penolakan, yaitu area nilai statistik untuk menolak hipotesis. Ya, ini adalah uji hipotesis dua sisi. Kalau saya menggunakan ini ya, kalau mahasiswa biasanya menggunakan hipotesis dua sisi. Nah, kalau uji hipotesis satu sisi atau one tail ada dua jenis guys, yaitu uji hipotesis satu sisi atau one tail dengan pernyataan H0 sama dengan mu sama dengan X dan HA mu itu lebih besar daripada X. Nah, sehingga hipotesis 0 lebih besar dari hipotesis alternatif atau terdapat nilai yang lebih besar dari batas kritis. Nah, kamu lihat gambar ini guys, kamu lihat ilustrasi ini, terdapat satu daerah penolakan. Coba kamu lihat, yang sebelah manakah satu daerah penolakan? Ini atau ini? Sebelah ini aja kan? Iya, Sir. Jadi ada dua kan? Kalau ini tadi kan ada dua daerah penolakan nih. Satu, dua kan? Nah, kalau di sini hanya ada satu daerah penolakan. Sebelah mana? Sebelah sini saja.
Nah, ya kan? Jadi terdapat satu daerah penolakan hipotesis nol di sebelah kanan dan secara statistik disebut juga dengan pengujian satu arah atau satu pihak. Ya, jadi hanya ada satu kurva yang termasuk daerah penolakan hipotesis nihil. Nah, sedangkan hipotesis satu sisi atau one tail atau satu ekor dengan pernyataan H0 mu sama dengan X dan HA yaitu mu lebih kecil dari X. Sehingga H0 itu lebih kecil dari HA atau terdapat nilai yang lebih kecil dari batas kritis. Nah, jadi guys, berdasarkan gambar ini, terdapat satu daerah penolakan hipotesis nol yang ada di sebelah kiri, ya kan? Dan secara statistik disebut juga dengan pengujian satu arah atau satu pihak. Oke. Nah, jadi ada beberapa uji hipotesis, yaitu uji hipotesis dua sisi dan satu sisi. Oke, selanjutnya, nah seperti ini. Nah, berdasarkan pendapat Brink tahun 2009, terdapat dua jenis hipotesis penelitian yang sering dicatat dalam beberapa literatur, beberapa sumber, yaitu dilihat dari tujuan atau arah penelitiannya. Nah, yang pertama ada directional hypothesis atau hipotesis mengarahkan peneliti, ya, yaitu hipotesis yang langsung memprediksi atau meramal hasil penelitian dengan arahan yang spesifik, arahan yang khusus. Misalnya guys, pasien diabetes yang telah menjalani program terstruktur untuk mengurangi kadar gula darah akan lebih patuh akan lebih patuh dibanding pasien yang tidak ikut program. Nah, di sini ada ciri-cirinya, ada keywordnya apa? Lebih kan? Nah, kalau lebih dibanding atau, lebih besar dibanding atau, lebih kecil dibanding atau, lebih sedikit dibanding atau, secara positif atau negatif itu termasuk directional hypothesis atau hipotesis yang langsung memprediksi hasil penelitian yang bersifat spesifik. Oke? Langsung dia. Nah, yang kedua adalah non-directional hypothesis. Nah, atau hipotesis yang tidak mengarahkan peneliti, yaitu hipotesis yang mengindikasikan atau menunjukkan telah ada korelasi atau perbedaan, namun tidak secara spesifik mengarahkan peneliti, non-directional. Tidak langsung diarahkan kepada peneliti. Misalnya guys, terdapat hubungan antara jumlah sumber stres yang dilaporkan petugas kesehatan di Afrika Selatan dengan minat petugas kesehatan untuk tetap bekerja sebagai pekerja kesehatan profesional di Afrika Selatan. Di sini nggak jelas kan? Ini sebetulnya apa? Apakah lebih besar, lebih kecil, ya kan? Positif atau negatif. Kenapa? Karena di sini tidak ada kata-kata lebih dari atau kurang dari, ya kan? Nah, artinya ini hipotesisnya kita nggak jelas ini, tidak spesifik diarahkan kepada si peneliti, ya kan? Jelas dari contohnya saja nih. Oke. Nah, ini adalah hipotesis yang dilihat dari tujuan atau arah penelitian. Kemudian dilihat dari jumlah variabelnya guys. Nah, yang pertama ada simple hypothesis atau hipotesis sederhana atau biasa kita sebut dengan hipotesis bivariat ya, bivariat, dua variabel. Karena hanya terdiri dari dua variabel, yakni variabel dependent atau variabel terikat dan variabel independen atau variabel bebas. Ingat ya, kalau di buku-buku ada dependent, kamu jangan bingung, Pak, apa itu dependent, Pak? Nah, dependent itu sama dengan terikat. Terikat. Oke. Sedangkan independen variabel bebas atau variabel tidak terikat. Nah, jadi guys, pada jenis hipotesis ini, parameter atau tolak ukur distribusi populasi dinyatakan secara lengkap. Nah, simple hipotesis ada dua jenis, yaitu hipotesis untuk hubungan asosiatif sederhana dan hipotesis untuk hubungan kasual sederhana. Ya, hubungan kausal sederhana atau timbal balik. Nah, kalau hipotesis untuk hubungan asosiatif sederhana, secara matematis bisa kita tulis sebagai berikut guys. Jadi, X dengan Y, ini tanda panahnya ke arah 2. Ini apa maksudnya guys?
X bisa ke Y bisa ke X kan? X bisa ke Y bisa ke X atau saling berhubungan. Nah, sedangkan hipotesis untuk hubungan kausal sederhana, kausal artinya apa? Timbal balik. Nah, secara matematis dapat kita tulis X ke Y. Apakah Y ke X? Tidak, Sir. Tidak, betul. Kenapa? Karena di sini tanda panahnya ke arah Y saja. Jadi X ke arah Y. Namanya adalah kausal sederhana. Nah, contohnya guys. Contoh dari hipotesis sederhana. Terdapat hubungan antara kejadian low back pain dengan sikap duduk. Jadi hubungan antara low back pain dengan sikap duduk. Oke, nah di sini yang mana variabel bebasnya? Ayo, yang mana variabel bebasnya? Low back pain. Sir. Bagus. Kejadian low back pain, terikatnya sikap duduk. Oh, bagus ya. Jadi low back pain adalah variabel bebas, sikap duduk adalah variabel terikat. Bagus. Nah, kemudian menonton film pendek tema kesehatan berpengaruh terhadap perubahan perilaku remaja dalam merokok. Nah, di sini menonton film pendek termasuk variabel bebas, perubahan perilaku remaja dalam merokok variabel terikat. Terikat. Jelas ya, di sini hanya ada berapa variabel, guys? 2, Sir. Bagus. Atau disebut dengan bivariat. Bi artinya 2, varia artinya variabel. Hanya mengandung 2 variabel saja, yaitu 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Dan pada umumnya siswa CTF paling banyak menggunakan simple hipotesis atau hipotesis sederhana. Oke. Nah, selanjutnya kompleks hipotesis. Ini jauh lebih kompleks ya. Oke, Bapak lihat jamnya. Oke, masih ada waktu ya. Nah, hipotesis kompleks disebut juga dengan hipotesis multivariat atau hipotesis komposit karena memprediksi hubungan antara 3 atau lebih variabel. Nah, di sini variabelnya lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Nah, hipotesis ini terdiri dari 2 atau lebih variabel independen atau bebas dan 1 atau lebih variabel dependen atau terikat dan sebaliknya. Artinya lebih dari 2 variabel. Nah, pada jenis hipotesis ini guys, parameter atau tolok ukur distribusi populasi tidak dinyatakan secara lengkap. Nah, kemudian guys, secara matematis, hipotesis kausal kompleks antara 2 variabel bebas X1 ini ya, ini adalah X1 ini adalah variabel bebas dan X2 adalah satu variabel Y. Ya, jadi apa di sini ada 2 variabel bebas yaitu X1 sama X2 dan ada 1 variabel terikat yaitu Y. Paham ya? Jadi 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, contoh hipotesis kompleks. Pengurangan berat badan cenderung lebih terjadi pada orang dewasa yang menjalankan diet mengurangi kalori dan olahraga setiap dibandingkan orang dewasa yang tidak menjalankan diet kalori dan olahraga tiap hari. Kalau ada kata dan, berarti lebih dari 1 kan? Iya, Sir. Ya. Iya, Sir. Yang 1 diet mengurangi kalori, berarti 1 variabel bebas. Olahraga 1 variabel bebas. Di sini ada 2 variabel bebas kan? Nah, namanya adalah hipotesis kompleks. Kalau ada kata dan, itu udah pasti 2 variabel guys. Kemudian, orang-orang yang tidak merokok dan tidak memiliki riwayat hipertensi cenderung tidak mengalami penyakit jantung koroner dibandingkan dengan orang-orang yang merokok dan memiliki riwayat hipertensi. Di sini ada 2 variabel bebas, yaitu orang-orang yang tidak merokok dan tidak memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Oke? Nah, namun demikian sebaiknya hipotesis itu dipecah-pecah menjadi hipotesis sederhana. Kenapa? Karena akan sulit diukur apabila nggak dipecah-pecah. Jadi nanti kalau kamu pengen membuat lebih dari 2 hipotesis atau kompleks, tentunya harus kamu pecah-pecah dulu. Ya, jadi jangan semuanya kamu uji. Jadi 1 variabel udah kamu uji, nanti masuk ke variabel yang lainnya. Seperti itu ya. Itu adalah tips saya.
nanti di S1 ketika kamu diminta sama dosen untuk menguji beberapa variabel, variabelnya kamu pecah dulu. Pecah dulu satu, kamu uji pakai uji ini, nanti variabel lainnya kamu uji lagi dan seterusnya sampai selesai. Lebih gampang dia. Kalau semua kamu uji tanpa dipecah-pecah, nanti kamu yang kesulitan dan nanti datanya tidak robust, datanya tidak matang seperti itu. Ini tips saya untuk kamu bagi nanti mahasiswa atau kamu calon mahasiswa yang kuliah di universitas. Untuk membuat skripsi, tipsnya adalah pecah-pecah dulu variabelnya apabila variabelnya banyak. Tetapi biasanya guys, kalau kamu kuliah di Jawa, itu variabelnya harus kompleks. Nggak boleh cuma 2 variabel, harus banyak. Nanti harus ada variabel rancunya, harus ada variabel moderatornya, seperti itu ya. Dan nanti pakai uji path analysis atau analisis jalur itu jauh lebih sulit. Seperti itu ya, tapi nggak apa-apa. Ini belajar ya untuk kamu. Oke, selanjutnya adalah dilihat dari terbentuknya hipotesis. Ada beberapa ya, yaitu null hipotesis atau hipotesis nol atau hipotesis nihil. Disebut juga dengan statistik, digunakan untuk melakukan uji statistik dan untuk melakukan interpretasi dari hasil secara statistik. Nah, hipotesis ini guys dinyatakan dengan tidak ada perbedaan antara dua kelompok atau tidak ada hubungan antar variabel. Kalau ada kata tidak ada atau tidak terdapat, itu udah pasti hipotesis nol ya. Misalnya, jika dinyatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan diare dengan kejadian diare, maka hipotesis nol itu diterima. H0-nya diterima, HA-nya ditolak. Ingat, kalau tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka H0 diterima, HA ditolak. Tetapi kalau ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, maka H0 ditolak, HA diterima. Paham ya? Seperti itu, gampang sekali. Kalau ada hubungan, H0 diterima. Iya betul ya, kalau tidak ada hubungan, H0 diterima, tetapi kalau ada hubungan, H0 ditolak ya. Nah, kemudian research hypothesis atau hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa perbedaan atau hubungan antara dua atau lebih variabel telah terjadi. Maka seluruh hipotesis yang dinyatakan di atas merupakan hipotesis penelitian atau disebut juga dengan hipotesis alternatif ya. Oke, sedikit lagi ya guys. Dilihat dari hubungan antar variabelnya. Di sini ada beberapa macam, hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis hubungan atau asosiatif. Jelas ya, deskriptif berarti dia mendeskripsikan atau menggambarkan suatu variabel. Nah, jadi hipotesis ini berbentuk pernyataan atau statement tentang nilai suatu variabel mandiri dan tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi di situ tidak ada perbandingan, tidak ada hubungan. Contoh, jika rumusan masalahnya adalah seberapa lama waktu tunggu pelayanan farmasi, maka rumusnya adalah waktu tunggu pelayanan farmasi mencapai 30 menit. Di sini nggak ada kata-kata ada perbandingan atau ada hubungannya guys, langsung masuk ke dalam bentuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Atau jika rumusan masalahnya adalah berapa tekanan darah pasien, maka rumusan hipotesisnya adalah tekanan darah pasien mencapai 140 mm air raksa. Seperti itu. Oke, jadi langsung dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang kedua adalah komparatif, compare. Apa arti compare? Membandingkan, membedakan. Nah, hipotesis yang menyatakan dugaan nilai satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh, jika rumusan masalahnya apakah terdapat perbedaan atau perbandingan tekanan darah pekerja divisi A dengan divisi B, maka rumusannya adalah tidak terdapat perbedaan tekanan darah pekerja divisi A dan divisi B. Atau kamu buat dalam bentuk hipotesis statistik μ1 sama dengan μ2 dan HA μ1 tidak sama dengan μ2. Paham ya? Membandingkan antara satu variabel terhadap variabel yang lain. Yang ketiga, hipotesis asosiatif atau hubungan.
Hipotesis ini berisikan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antar dua variabel atau lebih. Contohnya, apakah ada hubungan atau korelasi antara usia dengan tekanan darah? Maka rumusannya adalah tidak ada hubungan antara usia dengan tekanan darah pasien, atau kamu buat dalam bentuk hipotesis statistik H0. Ini dibaca apa, guys? Rho ya. Rho sama dengan 0 dan HA rho tidak sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya dilihat dari proses untuk memperolehnya, ada hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Kalau induktif itu dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori-teori baru, biasanya pada penelitian kualitatif ya. Ini biasanya penelitian yang tidak menggunakan hipotesis. Nah, pernah Bapak jelaskan, tidak semua riset itu ada hipotesisnya. Kalau kualitatif itu rata-rata tidak memiliki hipotesis penelitian, makanya kamu buat secara induktif. Tetapi kalau bersifat kuantitatif itu baru kamu rumuskan dalam bentuk hipotesis-hipotesis. Misalnya penelitian eksperimen murni, eksperimen semu, subjek tunggal, kemudian apalagi tuh asosiatif, komparatif, korelasional itu menggunakan hipotesis penelitian yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang sudah ada. Oke. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh dari hipotesis penelitian. Sebentar ya guys, Bapak cus dulu laptopnya. Iya, Sir. Oke. Oke. Sedikit lagi ya. Dilihat berdasarkan jenis parameternya. Di sini ada hipotesis tentang rata-rata atau mean, yaitu hipotesis tentang rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi dari sampelnya, yang terdiri dari 1. Hipotesis 1 rata-rata, hipotesis beda 2 rata-rata, dan hipotesis beda 3 rata-rata. Kemudian hipotesis tentang proporsi, yaitu hipotesis tentang proporsi populasi yang didasarkan atas informasi dari sampelnya, yang terdiri dari hipotesis 1 proporsi, hipotesis beda 2 proporsi, dan beda 3 proporsi. Dan hipotesis tentang varians, yaitu hipotesis tentang varians populasi yang didasarkan atas informasi dari sampelnya, yaitu hipotesis 1 varians atau 1 jenis, dan hipotesis kesamaan 2 varians atau 2 jenis. Oke. Nah, ini lebih lengkapnya nanti Bapak kirimkan soft copy-nya ke grup riset ya. Kamu baca sendiri perbedaan antara jenis-jenis hipotesis dalam tabel ini. Ini nanti masuk di ujian metopel ya, di semester ganjil ini. Oke. Dah, Bapak rasa itu saja ya pembahasan kita pada pagi hari ini tentang hipotesis penelitian. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum kita akhiri. Saya, Sir. Silakan Risnawati. Pertanyaan saya, Sir, apakah dalam penelitian kita diharuskan atau wajib menggunakan H0 dan HA? Terima kasih, Sir. Bapak sudah katakan sebelumnya, tergantung dari jenis penelitiannya, Risna. Kalau kamu penelitian tentang eksperimen, nah kamu adalah anak IPA misalnya, anak sains kan, nah kamu tertarik untuk membuat penelitian tentang eksperimen, misalnya eksperimen murni. Ya, tentunya kamu harus membuat hipotesis, harus ada HA-nya, harus ada H0-nya, sudah jelas. Tetapi kalau kamu ingin melakukan penelitian R&D misalnya, atau research and development, atau kualitatif, itu nggak perlu pakai hipotesis, jadi nggak ada HA, nggak ada H0. Jadi tergantung dari jenis penelitian kamu. Tetapi pada umumnya, basically, di sekolah kita itu kebanyakan siswanya melakukan penelitian eksperimen. Bisa kuasi eksperimen, bisa true eksperimen, itu udah pasti ada hipotesis penelitiannya yang dibuat di bab 2, harus ada HA-nya, harus ada H0-nya. Ada pengaruh atau ada perbandingan, ada hubungan, dan sebagainya. Jelas ya, Risnawati? Tergantung dari jenis penelitiannya. Kalau eksperimen harus ada hipotesisnya, harus ada HA dan H0-nya. Oke? Oke, Sir. Paham, Risnawati ya? Paham, Sir. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang hipotesis penelitian. Apabila ada pertanyaan dari kalian semua, silakan ditanyakan di grup riset kita, atau nanti apabila videonya sudah diupload ke YouTube, silakan kamu tinggalkan komentar di
kolom komentar ya guys. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you next time. See you. See you. Bye.